Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini adalah channel yang akan selalu membahas tentang info guru dan tunjangan serta tips dan triks komputer dan Android. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali lagi akan berbagi sebuah video informasi tentang guru yang belum sertifikasi harus mengetahui informasi ini, yaitu judulnya adalah 4 data utama guru honorer dan PNS yang harus valid agar nantinya teman-teman bisa terpanggil ikut pretest PPG di tahun 2021 atau di tahun 2022. Nah, jika seandainya PPG tahun pretest PPG 2021 tidak ada, insya Allah di tahun 2022 akan ada lagi pretest PPG seperti itu. Dan oleh karena itu, guru honorer ataupun guru PNS yang belum sertifikasi harus bisa mengetahui dan memastikan 4 data ini harus valid, teman-teman ya, seperti itu. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Yang pertama adalah ijazah S1 harus linear dengan mapel yang diampu di Dapodik. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ijazah teman-teman itu harus linear dengan mapel yang diampu di Dapodik. Karena kita karena teman-teman adalah guru yang ada di naungan Kemendikbud, maka secara otomatis teman-teman itu wajib terdaftar di aplikasi Dapodik ya. Nah, ijazah S1 teman-teman itu harus linear dengan data yang ada di aplikasi Dapodik seperti itu. Contoh misalnya teman-teman adalah seorang guru kelas ya, jadi ketika teman-teman memegang guru kelas di mapel di Dapodik, maka secara otomatis ijazah teman-teman itu harus linear dengan mapel guru kelas. Minimal teman-teman harus berijazah PGSD seperti itu, agar nantinya teman-teman bisa mengikuti pretest PPG dengan aman dan bisa lolos mengikuti PPG dalam jabatan seperti itu. Nah, adakah kira-kira ijazah selain PGSD yang bisa mengajar di sekolah dasar? Tentunya ada teman-teman ya, termasuk pendidikan matematika, pendidikan bahasa Indonesia itu linear untuk mengajar di sekolah dasar dan tentunya bisa mengikuti PPG juga seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, data utama yang pertama itu adalah ijazah teman-teman harus linear ya dengan mapel yang diampu di aplikasi Dapodik seperti itu. Oke, kita lanjut untuk data yang kedua. Kira-kira data utama yang kedua apa teman-teman ya? Teman-teman perhatikan. Yang kedua adalah NUPTK guru wajib terdaftar di Dapodik dan SIM PKB. Jadi perlu teman-teman pahami, ketika NUPTK itu tidak terdaftar di aplikasi Ketika NUPTK teman-teman itu tidak terdaftar di Dapodik dan SIM PKB, maka secara otomatis teman-teman tidak akan bisa terpanggil mengikuti pretest PPG. Tapi mustahil ya jika teman-teman memiliki teman-teman memiliki NUPTK baru tidak terdaftar di Dapodik dan SIM PKB, itu sangat mustahil ya. Karena kenapa? NUPTK itu melalui Verpal PTK teman-teman ya. Jadi NUPTK itu terbit melalui Verpal. Dan Verpal sendiri datanya itu ditarik dari aplikasi Dapodik. Sedangkan Dapodik itu terkoneksi dengan SIM PKB. Jadi tidak masuk akal jika di zaman sekarang atau di tahun 2021 ini ada guru yang memiliki NUPTK baru NUPTK-nya itu tidak terdaftar Dapodik. Tidak masuk akal ya. Kalau dikatakan tidak valid, bisa jadi NUPTK teman-teman itu ada yang tidak valid, atau ada teman-teman yang memiliki NUPTK ganda alias terklaim oleh orang lain yang memiliki NUPTK yang sama. Nah, jika NUPTK teman-teman itu terdaftar di Dapodik dan SIM PKB, maka yang harus teman-teman perhatikan adalah kevalidan NUPTK teman-teman. Nah, teman-teman bisa meminta bantuan kepada operator sekolah untuk membantu mengecek apakah NUPTK teman-teman itu valid atau tidak di Info GTK dan di aplikasi Dapodik, dan tentunya berdasarkan data yang ditarik dari Verpal PTK. Jika NUPTK teman-teman ganda, bisa diklaim melalui akun Verpal NUPTK yang dipegang oleh operator sekolah, atau NUPTK teman-teman itu tidak valid, itu juga bisa diverpal ulang oleh operator sekolah seperti itu ya. Jadi pastikan NUPTK teman-teman yang terdaftar di Dapodik dan SIM PKB itu harus valid seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya.
Berikutnya adalah yang ketiga, data utama yang ketiga yang harus valid agar teman-teman bisa terpanggil mengikuti pretest PPG di tahun 2021 atau di tahun 2022 adalah guru wajib terdaftar di Dapodik sebagai guru kelas atau guru mapel. Nah, ini sudah pasti teman-teman ya, bagi teman-teman guru baik itu PNS maupun guru honorer itu wajib terdaftar di Dapodik ya. Jadi wajib terdaftar di aplikasi Dapodik. Nah, jika seorang guru tidak terdaftar di aplikasi Dapodik, maka secara otomatis tidak memiliki data utama di server Kemendikbud yang secara otomatis itu berdampak terhadap jenjang karir dan berdampak juga terhadap tunjangan seorang guru. Atau seorang guru yang terdaftar di Dapodik ternyata memiliki data yang bermasalah atau tidak valid, itu juga bermasalah ya teman-teman ya, bermasalah juga untuk kesejahteraan dan tunjangan. Makanya bagi teman-teman guru, baik itu guru honorer ataupun guru PNS, itu wajib terdaftar di aplikasi Dapodik, apakah sebagai guru kelas atau sebagai guru mapel. Jika teman-teman berijazah PGSD, maka mapel yang dipegang adalah tentunya guru kelas. Dan jika seandainya teman-teman adalah seorang guru olahraga, maka ijazahnya adalah ijazah penjas atau PJOK. Maka jenis PTK yang teman-teman pilih di Dapodik itu adalah guru mapel. Makanya perhatikan jenis PTK. Jadi yang di Dapodik itu ketika teman-teman terdaftar di Dapodik, yang harus diperhatikan itu adalah jenis PTK teman-teman, apakah sudah sesuai dengan linearitas ijazah atau tidak, seperti itu. Dan teman-teman bisa berkolaborasi dengan operator sekolah tentunya untuk mengecek data teman-teman di aplikasi Dapodik, atau teman-teman bisa mengecek mandiri melalui info GTK, seperti itu. Oke, kita lanjut ke data yang keempat teman-teman ya. Data yang keempat adalah TMT guru honorer dan PNS 2015 ke bawah kecuali ada revisi Permendikbud. Ini yang sangat menyulitkan bagi teman-teman guru, utamanya guru yang berstatus honorer, yaitu persyaratan tentang TMT ya. TMT 2015 ke bawah ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Meskipun nantinya teman-teman bisa lolos mengikuti pretest, namun TMT guru teman-teman itu 2016 ke atas, maka secara otomatis itu teman-teman akan kesulitan mengikuti PPG Daljab kecuali ada revisi dari Permendikbud 38 tahun 2020, seperti itu teman-teman. Jadi ini salah satu yang harus sebenarnya dikoreksi oleh pemerintah agar nantinya teman-teman guru honorer yang pengangkatan 2016 sampai 2017-18 itu juga bisa mengikuti pretest PPG dan mulus untuk mengikuti PPG, seperti itu teman-teman ya. Karena di beberapa peraturan yang kami lihat selalu ada TMT guru honorer dan PNS itu 2015 ke bawah ya. Namun admin menambahkan di sini kecuali ada revisi dari Permendikbud, seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lanjut tambahan yang kelima ya. Sebenarnya judulnya ada 4 tapi ada tambahan 1. Kita lanjut saja. Nah, yang terakhir adalah teman-teman guru honorer wajib memiliki akun SIM PKB. Nah, ini akun SIM PKB-nya itu harus tentunya teman-teman ya terkoneksi dengan data yang ada di server Dapodikdasmen, seperti itu. Jadi bagi teman-teman guru PNS ataupun guru honor itu sebenarnya jika sudah terdaftar di Dapodik, maka secara otomatis wajib memiliki SIM PKB. Karena SIM PKB adalah wadah bagi teman-teman guru honorer atau PNS untuk mendapatkan undangan pretest PPG. Meskipun data teman-teman valid semua di Dapodik, kalau teman-teman ini tidak memiliki SIM PKB atau SIM PKB teman-teman itu tidak terkoneksi dengan data di Dapodik, maka secara otomatis itu teman-teman tidak akan bisa mengikuti pretest PPG, apalagi PPG untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan. Dan jika seandainya SIM PKB teman-teman itu tidak terdaftar atau tidak terkoneksi dengan Dapodik, maka teman-teman bisa meminta bantuan kepada operator sekolah untuk segera melakukan perbaikan atau berkonsultasi dengan operator kabupaten, seperti itu. Itu jalan yang harus ditempuh oleh teman-teman guru untuk memiliki data yang berkualitas, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan jika seandainya video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman, di Facebook, di Twitter, Instagram. Silakan di-share agar banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini.
Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.